Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di hari yang mulia ini, pagi yang insyaallah barakah, pada hari yang rajanya hari, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah tak hingga memberikan nikmat yang tak bisa kita hitung, yang terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan yang barokah, insyaallah. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'innya, sampai umatnya di akhir zaman. Dan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak-bapak, sebelumnya senang mohon izin ke ayahanda dan ustaz kalian, Saudara Jemudin, Ustaz Fadli dan senior-senior yang biasa di depan. Kemarin malam di anggota Dewan Waris, beliau menyebutkan bahwa salah satunya kesempatan itu akan tinggal pada orang-orang yang siap. Sebenarnya anak pribadi belum siap, kan? Cuma menyiapkan diri. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Hitung-hitung belajar, hitung-hitung mencoba melatih diri untuk bisa berbagi atau berbagi kemanfaatan bagi khusus mungkin bagi pilihan pribadi, umumnya bagi kaum muslimin yang berada di lingkungan muslim. Pagi ini saya membaca sebuah buku bahwa kelak nanti manusia menghadapi suasana yang sangat mencekam, menakutkan. Di saat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar kelak di hari kiamat, di mana jarak matahari dan manusia sangat dekat sekali, sehingga yang dirasakan adalah kepanasan yang luar biasa. Air keringat mereka bercucuran mengalir, tidak hanya membasahi sekujur tubuh, namun bisa sampai membanjiri tubuh masing-masing sesuai amal perbuatan masing-masing saat hidup di dunia. Ada yang membantu seseorang setinggi mata kaki, tapi tidak sedikit juga yang sampai menenggelamkan tubuh mereka. Hal tersebut dikarenakan amal kejelekan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Pada sisi demikian, ada beberapa golongan yang memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang menakutkan tersebut. Siapakah mereka? Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031 bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan yang kecuali naungannya. Kalau dibaca satu-satu ini ada 7 golongan, di mana insya Allah jemaah sekalian adalah salah satu golongan tersebut, 1 dan lebih. Yang pertama adalah al-iman
adil, yaitu imam yang adil atau pemimpin yang adil. Barangkali di antara kita ini sudah menjadi imam terkecil, yaitu imam di keluarga yang insyaallah sudah menikah, atau pemimpinan kecil di tingkat wilayah, atau bahkan di perusahaan, bahkan mungkin pemimpin di skala kabupaten sampai mungkin nasional. Pemimpin adil menempati posisi tertinggi di antara kriteria 6 yang lainnya. Pemimpin adil baik secara perilaku maupun dalam hal perhatian dan pemberian yang tidak harus sama rata. Adil berarti tidak berat sebelah atau bertindak tanpa pandang bulu. Dalam menegakkan keadilan tidak berlaku lagi persaudaraan atau pertemanan. Siapapun jika bersalah, keadilan akan ditegakkan secara proporsional. Bahkan termasuk jika dirinya bersalah, keadilan akan ditegakkannya. Maka sesungguhnya tidak mudah menjadi pemimpin yang adil. Tetapi juga tidak sulit jika memang kita dapat objektif menilainya, termasuk pada diri sendiri. Perilaku adil ini yang menjadi penyebab kehidupan harmonis di tengah masyarakat dan selanjutnya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Itulah tujuan utama konsep hidup umat manusia sebagai makhluk yang bermartabat tinggi. Maka hukum dan etika kehidupan ini haruslah memenuhi rasa keadilan bagi semua tanpa kecuali. Tidak boleh ada orang yang memiliki kekebalan hukum. Hukum harus ditegakkan bagi semua. Hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ditegakkannya keadilan demi kebaikan bersama. Sebab jika pemimpin bertindak adil, masyarakat akan merasa terayomi oleh kepemimpinannya. Kenapa pemimpin adil ini menjadi kriteria paling awal? Karena ini berimpak besar bagi kita semua. Di keluarga, kalau memiliki kepala keluarga yang adil, insya Allah istri dan anak-anaknya merasa terayomi, sehingga minimal kesejahteraan batinnya itu terpenuhi. Begitu juga di tingkat RT, jika RT-nya adil, baik bagi kalangan warga RT, insya Allah tingkat RT akan menjadikan RT yang sejahtera, RT yang harmonis. Begitu juga sampai tingkatan-tingkatan ke kabupaten, ke nasional akan memberikan impact besar bagi masyarakat. Golongan kedua ini yang menarik menurut saya, wasabun nasyabini bagi jiwa. Golongan kedua adalah pemuda, yang termasuk di sini juga pemudi tentunya, yang tumbuh dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengisi waktu-waktunya dengan sibuk beribadah. Sedangkan puncak atau komandan dan seluruh ibadah adalah salat. Jadi salat adalah cerminan dari pemuda yang taat beribadah. Maka menjalankan salat menjadi hal paling utama dalam hal ini. Di samping itu, tidak kalah penting adalah senantiasa berada dalam majelis ilmu, terutama ilmu agama. Pemuda yang demikian pasti akan tumbuh menjadi manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki komitmen kehidupan kepada Tuhannya, yang menjalankan kehidupan secara seimbang antara tuntutan hidup dan sosial dan keluarga.
sebagai tanggung jawabnya akan amanah kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masa muda yang demikian adalah harapan untuk dinaungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya pemuda yang menghabiskan waktu untuk aktivitas yang melanggar syariat tentu tidak termasuk dalam kriteria ini. Ini fondasi bagi kaum muda. Mungkin kalau anak kita dilatih dari awal menjadi ahli ibadah, maka insya Allah nanti kelak dia akan dilindungi dan orang tuanya insya Allah membersamainya. Golongan ketiga yaitu warasulun qalbahu mu'alaqu fi masajid. Ini adalah golongan yang insya Allah kita di sini adalah termasuk golongannya. Amin. Golongan ketiga adalah seseorang yang hatinya tergantung pada izin Allah. Hal ini menjadi kelanjutan dari kriteria yang tadi, sehingga dalam hal ini tidak dibatasi oleh usia, apakah muda atau tua. Jika senantiasa suka datang ke masjid dengan selalu mengikuti aktivitas kebaikan di dalamnya, maka hal ini dapat memenuhi kriteria tersebut. Bagi siapa saja tanpa kecuali memakmurkan masjid, Allah merupakan aktivitas utama. Di sini saya mengajak kepada rekan-rekan sekalian, para jamaah, mari Pak hidupkan masjid kita ini sebagai pahalanya. Insya Allah kita akan dinaungi nanti kelak di padang mahsyar, yaitu hak seseorang yang selalu terpaut dengan masjid. Selanjutnya keempat, warazalin tahab babi billah istama'a alaihi wa taqazaqa alaihi. Yaitu golongan keempat adalah dua orang yang bersahabat dan saling mencintai karena Allah, sehingga jika bertemu dan berpisah juga karena Allah. Ini adalah persahabatan karena Allah. Persahabatan demikian jelas berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari sahabat yang senantiasa mengedepankan nilai kebenaran merupakan kebutuhan penting dalam sebuah pergaulan, sebagaimana perintah dalam hadis ini. Sebaiknya sahabat yang tidak lagi mengindahkan nilai kebenaran harus kita hindari. Ada peribahasa Pak, kalau kita bergaul dengan 5 pengusaha, insya Allah kita akan jadi pengusaha ke-6. Barang siapa yang bergaul dengan penjahat 5 orang, maka siap-siap kita akan jadi penjahat. Barang siapa kita bergaul dengan ahli masjid, insya Allah kita juga ahli masjid. Membentuk komunitas pencinta ilmu atau komunitas taklim dalam rangka memahami ilmu-ilmu Allah juga merupakan bagian dari kriteria hadis ini. Sepanjang aktivitas di dalamnya dalam rangka dalam Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sejati selalu mencintai karena Allah, bertemu berpisah pun karena Allah. Tidak tergantung dalam kondisi kaya atau miskin. Sahabat sejati selalu setiap dalam suka dan duka, saling bahu membahu untuk tetap istiqomah dalam Allah Subhanahu wa taala, apapun keadaannya dan kondisi apapun. Hal ini tercermin dalam surat Al-Ansar, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh